Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menguji T dan uji F menggunakan SPSS, di mana sini saya menggunakan SPSS versi 24. Di mana sini juga saya sudah menyiapkan bahan-bahannya, yaitu yang pertama di sini saya sudah menyiapkan data Excel, data jawaban dari responden yang sebanyak 36 responden dengan contoh variabel X1, variabel X2 dan variabel Y ini nanti kita akan pindahkan ke SPSS-nya, dimana di sini juga saya akan sedikit menjelaskan, yaitu apa saja yang harus diperhatikan ketika menguji T dan uji F. Dimana yang pertama kita akan melakukan uji T. Ini uji T dengan contoh judul, yaitu pengaruh kepemimpinan sebagai variabel X1 dan pengawasan sebagai variabel X2 terhadap kinerja guru sebagai variabel Y pada SMA Nuswantara dengan tingkat kepercayaan 95% dan A-nya yaitu konstannya yaitu sebesar 0,05. Ini 0,05 yaitu tingkat kesalahannya yaitu di bawah 5% atau paling besar mungkin 5%. Di mana dasar pengambilan keputusannya di sini kita menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi probabilitas yaitu 0,05. Ini jika dia lebih kecil maka dia ada pengaruhnya, dan jika dia lebih besar dia tidak ada pengaruhnya. Kemudian dengan membandingkan nilai T hitung dan nilai T tabel, dimana jika dia lebih besar dari T tabel dia terdapat pengaruh, dan jika dia lebih kecil dari T tabel dia tidak ada pengaruhnya. Dimana untuk rumus mencari T tabel ini yaitu A dibagi 2 N dikurang K dikurang 1, dimana A yaitu tadi 0,05 dan 2 itu yaitu rumusnya yaitu N, di mana N itu yaitu jumlah sampel, di mana di sini jumlah sampel sebanyak 36. Kemudian K-nya itu yaitu jumlah variabel X2, X-nya yaitu ada 2 yaitu X1 dan X2 dikurang 1 ini yaitu rumusnya. Jadi 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025, 36 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 36. Ini kita bisa melihat pada T tabel nanti pada 0,025 pada bagian nomor 33 yaitu sebesar 2,034. Ini nanti kita bisa lihat ke T tabelnya saja langsung. Kemudian kita masuk ke langkah-langkahnya, yaitu yang pertama kita buka variable view ini. Variable view ini kan ada data view, ada variable view, dan di sini kita bisa mengklik X1, kemudian di sini X2, kemudian di sini Y. Jika sudah, kita bisa menolkan desimal ini. Kemudian pada label ini kita bisa memberi penjelasan dari name, yaitu yang pertama kepemimpinan, kemudian yang kedua ini pengawasan, kemudian yang ketiga ini yaitu kinerja guru. Selanjutnya pada measure ini kita bisa kita ganti ke scale dan kita pindah ke data view ini. Kemudian kita buka Excelnya, ini kita pindahkan X1 hanya totalnya, ingat hanya totalnya, kita pindahkan X1 nya, kemudian X2 nya juga kita pindahkan X2 nya, kemudian kita pindahkan Y nya juga, ini kita pindahkan Y nya juga. Kemudian kita untuk menguji T nya dengan cara analyze regresi linear. Yang pertama kita ingin menguji dulu variabel parsial X1 terhadap Y. Jadi X1 kita pindahkan ke independen, kemudian kinerjanya kita pindahkan ke dependen, kita dengan klik OK. Ini hasilnya bisa kita lihat. Ini pada bagian coefficient ini nilai T nya, ini nilai signifikansinya.
kita bisa lihat di sini sudah saya buatkan, dimana kita untuk T-table tadi kita bisa cek pada T-table ini. Kita lihat ini 33, yaitu ini 33 0,025 0,050 ini kita bisa lihat ini kita patokan ke sini ya, ke sini, ingat ke sini 0,025. Jadi 0 yaitu hasilnya 2.034 sama kan 2.034. Setelah itu ini hasil yang pertama, yaitu sudah saya interpretasikan, di mana yang pertama nilai signifikansinya ini 0,000 di bawah 0,05 seperti syarat yang pertama tadi sudah terpenuhi. Syarat yang kedua, nilai T hitung harus lebih besar dari nilai T-table, di mana nilai T hitungnya yaitu 5,191, dia lebih besar dari T-table 2,034. Syarat satu terpenuhi, syarat kedua terpenuhi. Jadi dari hasil ini kita interpretasikan dari hasil uji T secara parsial menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja adalah 0,000 di bawah 0,5 dan nilai T hitung 5,191 lebih besar dari T-table 2,034. Artinya terdapat pengaruh kepemimpinan X1 terhadap kinerja guru Y secara signifikan, di mana hipotesisnya diterima. Ini untuk yang pertama. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu menguji secara parsial X2 terhadap Y dengan mengklik analyze regresi linear. Kemudian ini kita pindahkan ke sini, kita masukkan yang X2 nya ke sini, kita klik OK. Nah, ini kita fokus lagi ke bagian koefisien ini. Kita lihat ini T nya, ini sig nya, ini variabel pengawasannya. Kita buka, kemudian di sini juga sudah saya interpretasikan, dimana yang pertama nilai sig 0,000 ini lebih kecil dari 0,05. Kemudian nilai T hitung lebih besar dari T-table, yaitu T hitungnya yaitu 3,881 lebih besar dari 2,034, dimana interpretasinya dari hasil uji T parsial menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh pengawasan X2 terhadap kinerja guru Y adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 3,881 lebih besar dari T-table 2,034. Artinya terdapat pengaruh pengawasan X2 terhadap kinerja guru secara signifikan. Kinerja guru ini variabel Y ya. Jadi hipotesisnya diterima bahwa terdapat pengaruh pengawasan X2 terhadap kinerja guru Y. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan uji F. Langkah-langkahnya yaitu sama saja, kita mengklik analyze regresi linear, tapi ini kita keluarkan terlebih dahulu, kemudian kita masukkan X1 dan X2 secara bersama-sama. Kita klik OK. Nah, kalau di sini kita hanya fokus pada ANOVA ini, pada F-table ini. Nih, kemudian kita buka di sini. Ini F-nya. Dimana contoh kasus sama tadi, syarat uji F juga sama, yaitu dengan membandingkan nilai 0,05 probabilitas tadi. Kemudian kalau tadi membandingkan nilai T hitung, di sini kita membandingkan nilai F-table. Oh, ini salah, ini maksudnya T, ini maksudnya F-table ya. Ini juga maksudnya F-table. Mungkin salah ketik tadi. Kemudian dengan rumus yaitu F-table yaitu K N dikurang K, dimana K ini yaitu jumlah variabel, ini K ini jumlah variabel, N ini yaitu jumlah sampel, dimana K nya ada dua, variabel X1 dan X2 nya. Di sini K ini jumlah variabel bebas ya. Ingati kalau variabelnya jumlahnya ada 3, tapi variabel bebasnya ada 2. Dimana N itu sampelnya sebanyak 36 dikurang 2 yaitu sebesar 34 ini. Distribusi F-table 3,28.
Untuk melihatnya kita bisa melihat pada ini, kita bisa melihatnya di sini. 3,28 dapat dari mana kan kita nggak tahu. Kita bisa lihat di sini pada ini dia nilai pada DF yang kedua ini kita lihat ke 34 ini 34 nih 3,28 ini hasilnya. Kemudian di sini juga saya sudah menginterpretasikan di mana variabel x1 dan x2 terhadap y. Syarat yang pertama yaitu dengan melihat nilai signifikansi ini pada uji f 0,000. Kemudian yang kedua dengan melihat nilai f hitung harus lebih besar daripada f tabel. Dengan nilai f hitungnya 17,969 lebih besar dari 3,28. Dengan interpretasinya yaitu dari hasil uji F secara simultan atau bersama-sama menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh kepemimpinan X1 dan pengawasan X2 terhadap kinerja guru variabel Y adalah 0,000 ini di bawah 0,05 dan nilai F hitung 17,969 ini lebih besar dari F tabel 3,28. Artinya terdapat pengaruh kepemimpinan X1 dan pengawasan X2 secara bersama-sama terhadap kinerja guru secara signifikan. Dengan hipotesis yaitu terdapat pengaruh pengawasan kepemimpinan X1 pengawasan X2 terhadap kinerja guru variabel Y. Jadi hipotesis yang ketiga juga diterima. Sini juga saya sudah mengembangkan web untuk konsultasi gratis. Saya hubungi web ini dan apabila ada yang ingin ditanyakan, ini website saya, ini email saya, ini kontak saya. Mungkin nanti saya akan bisa membantu atau minta data Excel, minta SPSS versi 24 atau versi 17. Boleh WA saya atau email saya. Jangan lupa untuk komentar, like, dan bagikan video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.